Jadi apa yang kita makan sekarang, dampaknya itu nanti, gitu Oke. loh. Beda kayak obat. Kalau obat kita pusing nih, terus minum obat, nanti 1 jam biasanya kan udah sembuh, Heeh. ya kan? Kalau makan itu nggak gitu. Makan itu efeknya nggak sekarang, tapi nanti. Ke Mhm. badan bagus, juga hasil kesehatan kondisi fisik kita bagus, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dream Project. Kali ini kamu bareng Mario di Deep Talk. Kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sering dikeluhkan terutama saat masa di rumah aja gini, yaitu diet menurunkan berat badan. Karena banyak nih yang selama di rumah itu merasa berat badannya makin naik gitu kan, terus pakaian-pakaian rasanya makin kecil gitu. Nah, Mario ini akan membahas dengan Kak Santi. Dia adalah seorang ahli gizi, di mana kita akan mengulik bagaimana sih tips diet dengan tetap memperhatikan asupan makanan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel The Project dan nyalakan loncengnya. Langsung aja kita coba menghubungi Kak Santi yang ada di Surabaya. Selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Santi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah baik. Iya, Surabaya gimana Kak sekarang ini? Surabaya ya beginilah. Ya beginilah Surabaya itu. Masih zona merah, tetap Hmm, masih kita penyuluhan juga masih tetap, protokol kesehatan juga harus tetap seperti itu. oke, Untuk siap. Surabaya saat ini. Heeh. Ya semoga segera menurun ya Kak Pulih angka-angkanya. ya. Heeh. Hmm, Semoga segera menurun dan segera pulih keadaan pandemi di Indonesia ini. Iya. Nah, Kak Santi, ngomong-ngomong nih, kali ini kan Mm, kita kan masih dalam suasana di rumah aja nih. Mungkin banyak mm, orang-orang berkegiatan di rumah, ada yang makin tambah melar badannya nih, Kak Santi. mm, Kan banyak nih keluhan, mm, wah aku di rumah kok makin tambah gede ya badannya. Nah, ini sesuai mm, sama yang bakal kita bahas, gimana sih caranya kita diet turun berat badan, tapi tetap mm. memperhatikan asupan gizi, Kak Santi. Yang Oke. pertama itu sebenarnya itu eh, penting nggak sih Kak Santi kita itu mempertahankan tubuh ini agar berat badan tetap ideal, Kak? Mm. Jadi penting enggak berat badan tetap ideal adalah penting ya. Perlu diperhatikan bahwa diet itu bukan kayak yang ada pada masyarakat. Diet itu harus makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, terus mengurangi makan. Kan biasanya gitu kan kalau diet Iya, yang kita tahu ya. iya. Nah, padahal diet itu kalau yang benar itu adalah pengaturan asupan makan dan minum yang sesuai dengan tubuh kita, gitu loh. Jadi ada aturannya. Satu orang dengan orang yang lain itu kan pasti berbeda ini kalorinya, kebutuhannya. Itu yang harus kita perhatikan biar berat badan kita itu tetap ideal. Nah, berat badan ideal itu nggak harus dengan apa ya namanya, biar biar harus jadi kurus enggak. Tapi diet itu adalah pengaturan makan supaya kita berat badannya ideal dan juga kayak hasil lab kita, kan kita itu biasanya kayak cek lab ya, ada asam urat, Mhm. kolesterol, diabetes, gula darah kayak gitu. Itu juga harus normal gitu. Jadi nggak Oke. hanya butuh berat badan bagus gini-gini, tapi semua gula darah, asam urat itu tinggi atau acak itu malah nggak bagus. Gitu. Oke, Jadi oke. diet itu nanti selain berat badan bagus, terus dapat bonusnya kurus misalnya. Nah, hasil cek labnya itu juga bagus. Itu biasanya gitu kalau diet yang benar. Mhm. Kalau seandainya itu Gitu. kita salah menerapkan, Kak, efek sampingnya apa sih, Kak, Mm. kira-kira, Kak? Efek samping. Yang Ya. pertama, kalau misalnya diet kita salah nih. Nah, pertama, biasanya kita akan punya berat badan yang kayak yoyo. Pernah dengar? Wah, gimana itu, Kak? Berarti naik turun Sekarang naik berat turun. badannya naik turun. Jadi Hmm. misalnya kita udah diet gitu. Ternyata 1 minggu berat badan kita berhasil turun nih. Ya, Oh, nanti terus kita lengah, makannya banyak gitu-gitu. Habis itu 2 minggu nanti akan naik. Kemarin turun berat badan 1 kilo. Tapi nanti akan naik lagi berat badannya 1,5 kilo. Kan berarti surplus. ya. Nah itu yoyo nanti turun lagi, nanti naik lagi. Gitu terus nggak akan berhasil dietnya. Oke.
Nah, yang kedua adalah ini apa namanya? Pertama tadi itu berat badan harus ideal ya, biar nggak Ya, kayak yoyo berat badannya. ya. Kedua, hasil lab-lab darah itu yang kayak cek lab itu juga harus normal. Gitu. Mhm. Biasanya selama ini kalau dietnya nggak benar, hasil labnya itu biasanya nggak benar. Oke. Gitu. Itu yang biasanya sering orang lupa, Mhm. ya kan? Tapi nanti di kemudian hari saat usianya menjelang lansia, itu baru, oh saya punya asam urat, oh gula darah saya tinggi, oh kolesterol saya tinggi karena saat ini dia tuh melupakan hasil darahnya itu, cek labnya itu. Oh, berarti nanti bisa berefek ketika masa tua ya, Kak ya? Iya. Jadi apa yang kita makan sekarang, dampaknya itu nanti, gitu Oke. loh. Heeh. Beda kayak obat. Kalau obat kita pusing nih, terus minum obat, nanti 1 jam biasanya kan udah sembuh, Heeh. ya kan? Kalau makan itu nggak gitu. Makan itu efeknya nggak sekarang, tapi nanti ke Mhm. badan bagus, juga hasil kesehatan kondisi fisik kita bagus seperti itu. Gitu. Oh, oke Kak. Terus nih Kak, sebenarnya perencanaan makan itu ketika kita ingin turun berat badan itu penting nggak sih Kak? Karena kan ada beberapa orang nih misalkan, wah aku makan siang udah banyak nih, terus Mm, ntar makan malam nggak usah deh gitu. Itu gimana mm, Kak mm. menurut Kakak? Nah, itu namanya kayak dia pengen turun berat badan, tapi dia skip makan pagi. Biasanya kan gitu kan? Iya benar. Melewatkan makan pagi. Nanti makan siang tak banyakin, Hmm, bener ya? iya Nanti benar. makan malam karena makan siang udah makan banyak, berarti makan malam aku harus nggak makan misalnya gitu. Iya. Itu salah besar. Oh, Itu salah besar. Kenapa? Karena saat dia makan di skip, gitu ya, nggak makan hmm, pagi, makan malam juga enggak, dia biasanya akan lapar. Nah, dan nyari makanan alternatif. Dia nggak makan nasi iya, karena merasa nasi itu yang membuat berat badan naik, ya iya. kan? Hmm, Nah, tapi dia nyari minuman yang bersoda misalnya, hmm, minuman yang manis-manis misalnya, nyemil gorengan misalnya. Jadi dia mencari pengganti dari tidak makan, tapi ganti dengan cemilan atau minuman yang lebih banyak kalorinya dibanding dia makan sebenarnya kayak gitu. Itu hmm, malah nggak hmm. boleh. Oh, hmm. Itu nggak boleh. Tapi Kak, misalkan Mm-mm. kita nih Kak, diet, apakah berarti kan banyak yang mengartikan diet, wah nggak boleh makan banyak karbohidrat, terus misalkan kayak kita nih, misalkan saya suka kulit ayam, terus suka gorengan gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau diet itu masih Mm-mm. boleh nggak sih Kak kita konsumsi hal-hal seperti itu? Boleh, boleh. Karena kalau di gizi sebenarnya itu tidak ada makanan yang sempurna, satu pun nggak ada. Dan Oh, kita tidak makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Itu memang nggak ada. oh, Jadi silahkan makan, tapi sesuai porsi. hmm, Jadi kayak gini misal nih, kita kan harus makan sehari 3 kali. ya, Ya, ada makan sarapan pagi, hmm, ya, makan siang, sama makan ya, malam. Mm. Di antara makan pagi dan makan siang, itu di sini, misal makan pagi itu jam 7. hmm, Ya, di jam 10 atau jam 9 itu ada namanya snack pagi atau snack siang. oke, Tetap, kalaupun misalnya mau nurunin berat badan, itu harus tetap ada snack di sini. Snacknya itu bisa buah atau sayur, jadi ambil yang serat. oke, Ya, makan pagi, misal dia makan pagi, ada karbohidrat, misal nasi 3 sendok, ada sayurnya, ada hewaninya, ada protein nabatinya, ada lemaknya, hmm, kayak gitu. Makan siang pun gitu, misal makan siang karena hari ini aku aktivitasnya banyak nih, gitu. Jadi makan siangku harus dibanyakin dikit. Misal dia 8 sendok makan hmm, nasi, gitu oke, ya. Tetap harus ada sayur, serat, seperti itu. Ada hewani, nabati, protein nabati, hewani. Terus habis itu di jam 4 sore di sini sebelum makan malam, hmm, itu juga ada namanya snack sore. oke, Nah, snack sorenya itu juga buah atau sayur. Jadi bukan makanan yang tinggi kalori. Beda kalau menaikkan berat badan pakai yang tinggi kalori di snack. Tapi oke, kalau untuk menurunkan berat badan pakai yang dari buah atau sayur.
Mhm. Ya, nanti jam 7 malam dia tetap harus makan malam. Ya, tapi nasinya atau karbohidratnya bisa dikurangin lagi karena mendekati jam tidur malam. Nah, nanti mau tidur malam itu harus makan lagi, snack lagi, misal sayur atau buah lagi. Oke. Kenapa kok harus tetap makan malam? Karena nanti kita tidur, ya. Nanti kita tidur itu kan kita tidur, tapi badan kita, organ kita akan tetap bekerja seperti itu, Oh iya benar. ya kan? Nah, Ya. kalau kita nggak punya makanan di dalam tubuh, nggak punya bahan makanan di dalam tubuh, si organ ini akan memakan organ tubuh yang lain. Oh. Itu yang akan menyebabkan hasil lab darah kita yang akan berantakan. Oke Kak. Itu. Jadi tetap intinya gini, kalau mau menurunkan berat badan, makan hanya untuk usus. Ngerti nggak? Oh Jadi iya Kak. makan, tetap makan, tapi Mhm. sedikit. Karena Mhm. kita menyediakan usus kita buat lambung kita supaya dia kerjanya bagus gitu loh. Mhm. Ya, tapi kalau kita pengen menaikkan berat badan, kita makan untuk memberi makan pada tubuh. Jadi kenyang, itu Mhm. biar kita naik berat badan. Tapi kalau mau nurunin, ya itu memberi makan untuk usus. Jadi kita makan bener, ada nasi, ada hewani, ada nabati, ada sayur, ada lemak, tapi sedikit aja porsinya, nggak banyak-banyak kayak gitu. Oke. Berarti intinya agar Ya, usus kita tuh tetap bekerja ya Kak ya. Karena kalau misalkan bener. kayak kita Heeh. makan banyak terus berhenti lama Mm-mm. terus makan banyak itu Mm-mm. malah bahaya buat kesehatan ya Kak. Mm-mm. Bener. Kalau misalnya kita dietnya salah nih, Heeh. kita kan nggak makan sarapan pagi, terus habis itu makan siang banyak, terus nanti makan malam nggak lupa, atau memang karena takut makan, takut gendut, akhirnya dia nggak makan malam. Heeh, heeh. Ya, itu biasanya malah nanti jadi MAH, Oh. Heeh. asam lambung. Karena MAH itu biasanya indikasinya karena dia nggak makannya nggak teratur kayak gitu. Oke. Malah Tuh. saya juga pernah dengar bisa kalau itu berlangsung lama tuh bisa ngaruh ke diabetes nggak sih Kak? Iya, makanya itu. Jadi harusnya gula darah atau diabetes Heeh. harusnya kan tubuh kita setiap 3 jam. Jadi jam 7 sarapan, nanti jam 10 kan snack kayak gitu ya. Heeh, heeh. Nanti jam 1 makan siang. Tiap Heeh. 3 jam itu harus ada yang makanan yang kita makan. Oh, oke. Nah, dia misalnya nggak makan pagi, ya. Dia terus habis itu nggak makan snacknya. Akhirnya dia makan Heeh. di jam siang. Heeh. Nah, padahal tubuh itu kan apa ya namanya? Butuh makan, tubuh Iya. kita, organ-organ tubuh. Akhirnya dia di jam 7 sama jam 9 atau 10 dia nggak dapat makanan, nggak dapat bahan makanan. Oke. Akhirnya dia memecah tubuh kita nih, simpenan. Oh, heeh. Nah, akhirnya dia makan yang ada di tubuh kita. Jadi ada protein dia makan, Heeh. ada apa, ada lemak dia makan. Akhirnya merusak kayak gitu. Oh, Lama-lama akhirnya gula darah kita itu naik atau malah turun, merusak. Jadi dia bisa kena diabetes. oh. Secara nggak langsung begitu. Heeh, heeh, heeh. Oh, Gitu. bahaya ya Kalau Kak ya kita ternyata. makan, iya. Jadi mengapa kita memang harus makan setengahnya 3 jam? Ya memang itu ngasih makan tubuh. Biar saat tubuh kita butuh makanan, ada yang diolah gitu loh. Heeh, heeh. Jadi nggak mengacaukan apapun Iya, benar Kak. itu. Terus Kak, kan selain makan nih, ada beberapa saran, oh kalau mau diet itu banyak-banyak minum air putih nih. Itu gimana Kak sebenarnya konsumsi air putih kita Oke. ketika kita ingin diet turun berat badan? Kalau konsumsi air putih itu sampai saat ini belum sudah ada penelitian, tetapi penelitian itu tidak berefek. Maksudnya tidak ada hasil signifikan antara kelompok responden yang minum air putih sebelum makan 30 menit kalau nggak salah, itu tidak ada perbedaan IMT, indeks massa tubuhnya itu nggak berubah gitu loh. Oh, Karena heeh. itu kan mineral, bukan kayak energi karbohidrat, bukan kayak gitu. Jadi Heeh. dia memang memang dia kenyang, Iya. tapi kenyangnya itu kayak palsu gitu loh. Heeh. Jadi kayak bohongan. Nah, nanti kalau dia minum banyak, terus habis gitu 30 menit habis itu dia bisa makan. Nah, tapi tetap makannya harus diperhatikan. Karena memang Oke. kenyang duluan sebelum makan. Minum dulu kan, minum dulu. Itu nggak terlalu berefek itu.
belum ada penelitian yang masih kurang, penelitian masih belum merekomendasikan kayak gitu. Oke. Berarti lebih cenderung untuk gizi-gizi macam karbohidrat, lemak itu yang kita atur ya Kak ya? Benar. Jadi Protein. setiap makan, misal nih kita, oh nasi itu memang menyebabkan, misal nih, takut makan nasi karena takut gemuk, gitu Heeh. kan. Padahal nasi itu nggak bikin gemuk. Kitanya aja yang salah makan nasi. Salah jumlahnya. Heeh. Kalau nggak satu entong, atau nggak 15 sendok makan, atau kalau nggak kenyang, kita nggak puas kayak gitu. Puasa. Ya kan? Padahal nasi itu memang dibutuhkan buat energi. Pun misalnya nggak pakai nasi, dia bisa pakai kentang, itu boleh, tapi harus ada karbohidrat. Jadi tetap, jadi kalau misalnya gini enaknya, saat kita makan, itu kita harus absen. Oh, Oke. ini ada karbohidratnya. Karbohidratnya bisa dari nasi, atau dari kentang, atau dari jagung, atau dari roti. Itu terserah, pokoknya harus ada Heeh. karbohidrat di satu piring kita kalau mau makan. Terus, oh sudah ada seratnya belum ya? Seratnya itu dari sayur. Oke. Heeh. Ya, terus, oh ada protein hewani nggak sih di piring kita? Oh sudah ada nih dari ayam, atau telur, atau daging, atau dari seafood. Kemudian kita harus cari lagi, protein nabatinya sudah ada belum ya? Dari tempe, dari tahu, kayak gitu. Terus ada juga, jangan lupa lemak. Lemak itu meskipun ada banyak orang yang bilang dia jahat, tapi dia juga berfungsi membantu tubuh kita untuk energi. Tuh. Oh, lemaknya dari mana? Bisa dari minyak. Misalnya, tadi ikannya digoreng. Nah, kalau ikannya sudah digoreng, ya, tempe atau tahunya sudah digoreng, berarti sayurnya cari yang bening, misalnya bening bayem. Oh Kayak ya. gitu. Jadi tetap harus ada lemak di dalam setiap kali kita makan. Oke. Tadi Berarti kayak masnya itu, gimana Kak? masnya tadi suka makan kulit ayam nih. Iya. Ya, boleh. Saya aja juga makan biasanya tuh kulit ayam, santan, jeroan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan nggak setiap hari kan? Iya, benar. Nah, dan itu misal kita pengen nyemil nih kulit ayam. Ya, tapi dikit. Masalahnya adalah kalau kita merasa enak di lidah, kita lupa dengan banyak. Langsung pengen lagi. Itu yang menyebabkan kita ketagihan, bener nggak? Iya, benar Kak. Iya, jadi kita harus tahu diri. Oh, aku sudah makan kulit ayam segini. Oh, aku sudah makan jeroan segini. Berarti besok itu sudah nggak boleh makan lagi. Atau bisa diganti, atau dikurangin. Bukan nggak boleh, tapi dikurangin porsinya. Oh iya. Gitu. Jadi boleh makan, jeroan boleh, semua boleh. Tapi kita harus tahu diri gitu loh, porsinya. Intinya kita makan Oke? kira-kira ya Kak ya, sekiranya itu kita udah Mm-mm. cukup, ya udah berhenti gitu. Bener. Kita harus tahu diri kita sendiri kayak gitu. Lalu Kak, misalkan kan Mario udah sering dengar masalah kalori nih Kak. Katanya kan Mm-mm. kamu kalau diet itu jangan cuma ngelihat karbohidrat, lemak, proteinnya, lihat kalorinya juga. Nah ini kan orang-orang Mm-mm. jarang tahu nih, wah makanan ini Mm-mm. kalorinya berapa ya, makanan ini kalorinya Mm-mm. berapa, itu gimana Kak? Mm-mm. Nah, untuk masalah kalori, kalau orang awam itu ya kan nggak mungkin sih hitungan, oh 1 sendok Iya, makan nasi itu berapa gram kalori nah gitu itu, ya. nah, benar. Heeh. Kalau kalau makanan yang di luar, maksudnya itu makanan yang berkemasan, itu Iya, biasanya sudah ada kayak indeks kalori. Tapi kalau kita makan di rumah, itu kan nggak ada kalorinya. iya Nah, benar. gimana cara menyeimbangkan adalah, misal kita nih makan banyak, makan banyak. Nah, kalorinya berarti kan ada makan yang banyak yang masuk ke tubuh kita. Iya. Keluarkannya lewat olahraga. Oke. Kayak gitu. Pun mau hitung-hitungan boleh. Misalnya, pagi makan nasi 100 gram. Itu nanti berapa kalori. Tempe tahu berapa kalori. Itu susah sebenarnya mau diterapin kalau kalori. Ya, Oke. hitungannya gampangannya gini. Pagi nih, misal 5 sendok makan pagi atau 3 sendok makan. Pokoknya kalau mau menurunkan berat badan tetap harus makan sarapan pagi. Oh ya. Ya, tetap harus ada karbohidrat, entah Iya. dari nasi, entah dari kentang atau lainnya. Ya, misal nih pagi sarapan pagi 3 sendok makan. Ya, terus sama satu buah satu potong
protein hewani misalnya, Oh, sama 1 sampai 2 potong protein nabati, tempe atau tahu, heeh. sama sayur, sama ada lemak dikit. Itu sudah cukup gitu loh. Tapi ditambahin olahraga, insya Allah bisa. Oke. Berarti kita Tuh. ngejar kalorinya ya kak ya kalau mau diet ya kak? Heeh, heeh. Jadi kita harus tahu diri kita. Nanti misalnya nih, mau ujian kan biasanya butuh energi keras kan, untuk Iya benar. menghafal, untuk ini. Itu bisa ditambahin kalorinya dari karbohidrat, dari Hmm. hewani juga. Jadi kita harus tahu aktivitas kita rencana 1 hari itu gimana. Kalau Heeh. serasa kita cuma di rumah, nonton TV, kegoleran, nggak perlu kalori banyak-banyak, Iya benar. ya kan? Ditambahin olahraga, itu insya Allah berhasil. Heeh. Gitu. Berarti kita, Dan tambah lagi, lanjut kak. dan ditambah lagi, apa ya namanya, penurunan berat badan itu nggak langsung signifikan gitu loh. Biasanya kan ada seminggu sudah turun 5 kilo, 10 kilo, kayak gitu kan. Heeh. Itu nggak bener itu. Karena biasanya itu cairan atau lemak, persentase lemak yang turun, tapi nggak bener. Yang bener itu biasanya 1 bulan, paling banter itu cuma 1 kilo. Oke. Mm-mm. Berarti misalkan nih kak kita ditawarin di IG pelangsing gitu, terus Iya, terus 1 minggu turun 5 kilo gitu turun. nggak boleh kak? Oke, nggak boleh, karena itu yang coba ya nanti coba Hah? tanyakan ke orang-orang yang pengguna itu, apa Hah? yang akan terjadi pada kondisi kesehatannya. Biasanya habis minum obat itu dia akan sering BAB, dia akan Hah? sering buang air kecil. Nah, Iya. itu adalah terus dia timbang berat badan, Oh. ya kan? Heeh. Turun. Itu adalah biasanya cairan yang turun, bukan Hmm. lemak. Bukan tubuh kita memang mengecil, enggak. Heeh, Tapi heeh. itu adalah cairan yang tubuh yang keluar karena dia sering ke kamar mandi. Oh. Itu salah satu caranya, kan biasanya orang dengan timbang berat badan ya, Iya. kalau biar tahu. Nah, Iya. bisa ditambahin dengan ini, ukur lingkar perut, Oh. Heeh. ukur lingkar paha, ukur lingkar pinggang. Itu caranya. Bukan dengan patokan adalah berat badan, bukan dengan patokan penimbangan berat badan. Hmm, hmm. Gitu. Jadi misalnya hari ini dia mau nimbang dan ngukur jam 7 pagi. Pagi Hmm. ya. Iya. 2 minggu lagi dia harus ukur lagi. 2 minggu lagi dia harus ukur lagi. Di lingkar perut itu tadi, berat badan iya, sama ukur-ukur lagi lingkar perut. Jadi pagi juga. Jangan Hmm. sampai yang awal dia pagi, yang 2 minggunya dia malam. Itu nggak beda hasil nanti biasanya. Oh, ngaruh Kalau ya kak ya malam waktunya ya berarti kak? ukurnya malam. Malam. Jadi kalau ukur malam ya nanti posnya malam, ukur posnya itu malam. Oh, heeh, Kalau pagi heeh. ya pagi. Gitu. Oke, Itu berarti nggak ya. nggak cuman berat badan ya kak ya? Ternyata lingkar pinggang, Enggak. lingkar perut perlu ya? Heeh. Itu biasanya nanti akan berubah kalau dia makannya benar, kalau dia olahraganya benar, biasanya ada perubahan lingkar, entah 1 senti atau 2 senti. Itu pasti kelihatan. Oh, Kalau dia benar, ada niat gitu loh. heeh. Oke. Gitu. Terus kak, eh, Mm-mm. ada nggak sih kak tips-tips diet dari kakak untuk orang yang baru mau mulai nih? Karena wah saya nggak biasa nih makan buah tiap hari, wah saya nggak biasa nih makan sayur tiap hari. Itu tipsnya apa kak Oke. dari kakak? Tipsnya yang pertama adalah niat. Benar Oke, nggak? niat. Iya Kalau benar. udah niat, niatnya nggak boleh tuh separuh-separuh itu nggak boleh. Hmm. Niat harus benar niat. Karena kalau sudah niat, itu apapun itu akan dilakukan. Iya. Nih, niat untuk menurunkan berat badan. Berarti dimulai dari makan, dari olahraga, itu harus suka makan sayur atau enggak. Itu harus niat yang pertama. Iya. Oke, niat ya. Yang kedua adalah makan teratur dengan Oke. porsi dan jadwal yang benar. Porsinya Oh. tadi tuh, ya kan? Harus nggak boleh banyak-banyak lah intinya gitu. Hmm. Terus jadwalnya, kalau hari ini makan sarapan pagi itu jam 7, besok juga harus jam 7, besoknya juga harus Hmm. jam 7, seperti itu. Hmm. Makan siang jam 12 atau jam 1, besoknya juga harus gitu, tetap gitu. Itu namanya konsisten. Hmm. Itu juga membuat gula darah kita itu tetap normal, gitu loh. Hmm.
Ya, jadi nggak acak itu. Jadi yang pertama adalah niat, kedua makan teratur baik jadwal maupun porsi. Iya. Ya. Yang ketiga adalah tipsnya adalah saat kita makan, kita harus absen kayak tadi tuh. Di piring makanan kita itu sudah benar nggak? Ada karbohidrat enggak, ada protein hewani enggak, nabati enggak, sudah ada sayur enggak, ada lemak enggak, kayak gitu. Jadi dicek kalau mau makan itu kita harus absen. Iya. Itu. Yang keempat, jangan lupa olahraga. Biasanya olahraga ketinggalan ya. Iya, benar. Jadi meskipun makannya bagus, tapi nggak olahraga, nggak jalan, nggak jadi gitu loh. Memang itu teman gitu loh. Terus yang kelima, nikmati prosesnya. Oke. Jadi meskipun kita nggak suka sayur, nggak suka buah, ya udah ayo latihan gitu loh, latihan makan sayur dan buah. Kita nikmati prosesnya gitu. Karena untuk menikmati prosesnya, proses itu hasil itu kan nggak akan saat ini 3 hari sudah turun berat badan enggak kan? Kalau Benar. proses itu bisa 1 bulan, 2 bulan, nanti apa hasilnya? Pertama berat badan kita bisa turun misalnya. Badan kita juga sehat, asam urat normal, gula darah normal, apapun normal. Terus adalah kebiasaan makan kita juga akan benar. Oke. Yang awalnya kita nggak suka sayur, nggak suka buah, akhirnya karena dengan menikmati proses, kita akan jadi suka sayur, suka buah, seperti itu. Itu 5. Jadi niat, makan yang baik, kemudian cek piring makannya, olahraga, dan nikmati prosesnya. Itu tipsnya. Paling gampangnya gitulah. Iya, Kak. Berarti itu paling gampang ya, Kak, untuk memulai kita berarti harus membiasakan mungkin makan yang teratur itu kan kadang orang-orang ya susah ya, Kak, ya. Misalkan ini Susah bener. hari biasa jam 7, giliran libur bangun jam 9 baru makan gitu. Gitu nggak? Kalau masnya gitu nggak? Ya, Nah, kadang-kadang gitu. kalau kalau sudah badan sudah terbentuk makan bener, itu yang biasanya sarapan jam 7, terus dia libur, hari libur, terus dia nggak makan. Itu badan itu udah bingung gitu loh. Udah kayak lapar, karena semua badan, semua sistem organ badan itu sudah tersistem. Otomatis gitu loh. Sudah ada respon, oh biasanya aku makan jam 1, ternyata dia skip nggak makan siang. Pasti nanti akan pusing lah. Jadi tubuh itu sudah merespon gitu loh. Karena sudah menikmati proses, hasilnya sudah, itu insya Allah badannya sudah mulai terbiasa, sudah mulai bagus itu. Dan olahraga itu juga penting ya, Kak, ya, ternyata ya, Kak, ya. Kita juga Benar, sering benar. ngira kalau diet turun berat badan itu lebih pengaruh makanan doang, padahal sebenarnya olahraga itu sisi Enggak. lain dari diet itu sendiri. Oke. Ya benar. Kalau coba nanti cek ya, ada namanya tumpeng gizi seimbang. Kalau dulu kita pernah dengar istilah slogan 4 sehat 5 sempurna. Pernah dengar? Pernah. Kalau sekarang itu sudah nggak ada slogan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sudah diganti dengan tumpeng gizi seimbang. Nanti bisa cek di internet atau di mana. Jadi ada kayak tumpeng, di bawahnya itu adalah tetap olahraga. Olahraga, kemudian ada juga konsumsi air putih seenggaknya itu 8 gelas per hari. Oke. Ada juga pantau berat badan. Ya ini salah satunya, menurunkan berat badan. Pantau berat badan dengan cek lab atau dengan pantau timbang. Ada juga cuci tangan sebelum makan. Oh, itu termasuk ya, Kak, dalam tumpeng itu? Termasuk, ada di situ. Nanti bisa cek ya, tumpeng gizi seimbang namanya. Terus paling bawah dari tumpeng gizi seimbang itu adalah karbohidrat. Karena memang karbohidrat itu dibutuhkan. Tumpeng kan itu ngerucut gini ya? Iya, benar. Ya, jadi di bawah itu tentang olahraga, tentang jaga diri, tentang minum air putih, terus di atasnya itu ada namanya karbohidrat. Di atasnya lagi naik, itu ada namanya protein hewani dan nabati. Di atasnya lagi, itu ada namanya sayur dan buah. Di atasnya lagi paling kecil itu ada namanya lemak. Jadi memang lemak itu memang tetap dibutuhkan, tapi jumlahnya kecil. Kayak di tumpeng gizi seimbang, itu lemak paling ujung, kecil banget. Lemak, garam, kayak gitu. Tetap dibutuhkan. Karena tidak ada makanan yang terbaik. Semua makanan itu saling melengkapi. Oke, berarti diet itu saling melengkapi ya, Kak, ya, antara makanan satu sama lain. Ya, benar. Nggak ada makanan yang paling sempurna, itu nggak ada.
Oke Kak, berarti kalau misalkan saya nih Kak pemula mau diet itu bisa nih Mm-mm. Kak, mungkin saya eh, ya paling mau pelajari tumpang gizi seimbang dulu, mengerti apa yang diperlukan oleh Silakan. tubuh ya Kak ya. Terus Mm-mm, mm-mm. dan niat lalu tinggal dipraktekkan Niat, aja ya Kak. praktekan dan olahraga yang jelas. Oke. Oke Kak, Oke. makasih banyak ya Kak ya atas waktunya udah mau Terima kasih sharing-sharing sama-sama. tentang Oke. tips diet turun berat badan tapi tetap menjaga asupan makan Kak. Ini Kak Sati Benar. menyempatkan waktunya nih pemirsa di tengah waktu bekerjanya ternyata masih bisa Benar. nih ngobrol-ngobrol bareng kita dan sharing-sharing mengenai tips diet untuk pemula nih. Dan semoga apa yang kita obrolkan kali ini bisa bermanfaat ya Kak ya buat teman-teman yang mungkin selama di Amin. rumah aja ini ngerasa wah berat badan kok makin naik terus nih gitu. Itu iya. Oke Kak, terima Oke, kasih banyak Kak. sama-sama. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Santi. Beliau sudah memberikan banyak sekali pengetahuan mengenai bagaimana diet dengan tetap memperhatikan asupan makanan. Di mana beliau juga sudah memberikan tips nih untuk kamu yang masih pemula, gimana caranya untuk diet. Dimana intinya yang pertama itu kita harus niat terlebih dahulu, setelah itu harus mengatur pola makan, memperhatikan asupan gizi di piring makan kita, berolahraga, dan yang terakhir yaitu nikmati prosesnya. Oke pemirsa, saatnya Mario pamit. Jangan lupa untuk menonton video lainnya, serta like, komen, dan subscribe The Dream Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.